Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 16 Januari tahun 2022, bacaan pertama, Yesaya 62, 1-5, bacaan kedua, 1 Korintus 12, 4-11, bacaan Injil, Yohanes 2, 1-11. Bacaan pertama, seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua, Roh yang satu dan sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, biasa menjadi luar biasa. Sejak awal Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba Allah sekaligus Allah. Segala sesuatu yang Yesus lakukan menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa Surgawi. Sebagai ibunya, Maria tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa. Maria yakin dalam Yesus ada kuasa yang sama besarnya dengan Bapa Surgawi. Hal itu terlihat dalam pesta perkawinan di Kana sebagai tanda pertama dari pelayanan Yesus. Yesus bersama para muridnya menghadiri undangan pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus pun ada di sana. Di tengah suasana pesta, tuan rumah menjadi panik saat mengetahui anggur telah habis. Bagi orang Yahudi, kehabisan anggur dalam sebuah pesta merupakan hal yang memalukan. Di sini, Maria berusaha memberikan pertolongan pertama, yaitu datang kepada Yesus. Namun, Yesus mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Dalam hal ini, kita melihat betapa teguh iman Maria ketika ia mengatakan kepada para pelayan untuk mematuhi perintah Yesus. Dan terbukti bahwa air yang dituangkan ke dalam tempayan diubahnya menjadi anggur. Ternyata bukan anggur biasa, melainkan anggur berkualitas tinggi. Yesus bertindak bukan karena desakan Maria, tetapi atas kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Yesus memberikan penghiburan kepada kita bahwa Dia tidak pernah diam menyaksikan kesulitan yang kita alami. Seperti halnya Maria yang meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, demikian pula seharusnya iman kita teguh di dalam Kristus. Yesus yang kita percaya tidak hanya berdaulat menyelamatkan kita, tetapi juga Dia mampu memberikan pemahaman baru dari setiap krisis yang kita alami. Dan Tuhan pun menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, Allah akan melimpahkan anugerah melalui penyertaan-Nya yang luar biasa. Ia akan menjadikan banyak hal yang biasa sebagai luar biasa dalam kuasa-Nya dan ketaatan kita. Doa. Mampukan kami memahami kasih-Mu dan tolong kami hidup dalam ketaatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.